Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam telah mengatur segala perkara termasuk waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Al-Quran Surat Al-Qasas 73. Namun umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala sehingga sebaiknya dihindari. Berikut ini waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh dilarang dalam Islam. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya dihindari. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan kesiangan, karena menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau telah selesai salat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari yang makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang saleh karena tidur di antara salat subuh dengan terbitnya matahari, waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkannya rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari dan melakukan segala aktivitas kegiatan hari itu, sehingga pagi hari tersebut menjadi waktu yang mahal. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan tidur setelah sholat subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau hailullah. Kata hailullah diambil dari kata illat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asar hingga menuju maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat orang mengalami linglung.
Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur setelah salat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah ia mencela, menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai salat asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan salat Isya. Tidur sebelum melakukan salat Isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan salat Isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum salat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum salat Isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum salat Isya, khususnya di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika merasa lelah, tetapi tidur sebelum salat Isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah salat Isya, yang lebih bagus lagi, apalagi bangun tengah malam untuk menunaikan salat sunnah seperti salat tahajud dan salat witir. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan penjelasannya serta tidak dianjurkan dalam agama Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.